Terima kasih pimpinan dan teman-teman Masjid Bulan, baik yang hadir secara virtual maupun fisik, dan yang saya hormati Bu Beni dan jajaran. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya dalami. Yang pertama itu terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada halaman 18 materi Bu Beni ya. Ini terkait dengan sinergi peningkatan kapasitas komunitas melalui Dasa Wisma. Ya, saya ingin bertanya seperti apa evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan tahun lalu ya, dan seberapa besar anggaran yang digelontorkan atau dialokasikan untuk program ini. Kenapa saya ingin bertanya? Saya sangat tertarik dengan kerjasama dengan Dasa Wisma. Kenapa? Karena memang Dasa Wisma ini dengan PKK dan Dasa Wisma ini kan terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga. Nah, kalau ini digerakkan secara masif, saya pikir informasi itu tersampaikan, karena memang selama ini yang kami informasi yang kami dapatkan kayak itu hanya sebatas masyarakat di kabupaten ya, atau di perkotaan. Tapi kalau misalnya dengan Dasa Wisma ini saya pikir akan bisa tersampaikan sampai di tingkat rumah tangga di pedesaan dan di pedalaman. Nah, ini mohon penjelasan dari Ibu Penny terkait dengan kegiatan ini, dan saya pikir ini ya, kalau saran saya ini bisa ditingkatkan lagi ya untuk tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, terkait dengan beredarnya hasil penelitian tentang SAT BPA, bisphenol A, yang mengatakan bahwa salah satu kelompok rentan bayi usia 6-12 bulan berisiko 2,4 kali dan anak usia 1,3 tahun berisiko 2,12 kali dibandingkan kelompok dewasa usia 30-64 tahun. Artinya apa? Pelebalan sudah mendesak dan tepat supaya bayi, balita, dan janin tidak mengkonsumsi air dan galon guna ulang. BPA atau bisphenol A adalah zat kimia yang umum digunakan untuk membuat kemasan plastik. Fungsinya agar plastik tetap keras dan tidak mudah hancur. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa BPA mempunyai kemampuan bermigrasi dari kemasan plastik ke air yang dipengaruhi oleh suhu kontak. Semakin tinggi suhu dan lama durasi kontak, maka semakin banyak jumlah BPA yang dapat mencemari makanan atau minuman. Sayangnya, jumlah BPA yang melebihi ambang batas memiliki efek samping buruk untuk tubuh jika terminum atau termakan dari kemasan yang digunakan. Efek samping bisa muncul adalah peningkatan risiko penyakit jantung, kanker, kelainan organ hati, diabetes, dan gangguan otak serta perilaku anak kecil. Yang menjadi catatan, yang pertama, kami ingin mendorong Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM untuk membuat regulasi terkait pelabelan BPA dalam kemasan pangan, termasuk air minum dalam kemasan. Bahaya mengenai toksisitas BPA yang dapat berpindah dari kemasan pangan ke makanan atau minuman menjadi pertimbangan mengenai urgensi regulasi dalam pelabelan ini. Yang kedua, mempertimbangkan aspek keamanan untuk konsumen, regulasi pelabelan BPA dalam kemasan pangan juga turut meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya informasi yang akurat dan lengkap dari produk pangan serta untuk memproduksi pangan yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan mengikuti standar yang berlaku. Catatan yang ketiga, publik saat ini mempertanyakan mengapa proses harmonisasi peraturan nomor 31 tahun 2018 hingga kini belum disahkan. Hal ini membawa kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang menghalang-halangi pelabelan pada galon guna ulang. Pihak tersebut adalah kelompok yang lebih mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak kesehatan masyarakat. Yang keempat, sebenarnya BPOM sudah memberlakukan pelabelan pencantuman label peringatan konsumen sesuai dengan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Namun ada poin yang masih menjadi keresahan masyarakat bahwa kemasan galon isi ulang yang memakai kemasan plastik dengan kode nomor 7 perlu diberikan label peringatan juga. Dan yang terakhir, pelabelan sebenarnya tidak akan berpengaruh pada pasar. Contohnya penjualan rokok tidak berpengaruh walaupun sudah diberikan label peringatan akan bahaya. Jadi yang terpenting bahwa negara harus hadir memberikan edukasi dan mengingatkan kepada masyarakat bahaya terkait bisphenol A. Mungkin ini beberapa hal yang menjadi catatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Terima kasih.